Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi di aplikasi Cortex. Agar seluruh wajib pajak bisa lapor SPT tahunan orang pribadi, kita bagi berdasarkan jenis penghasilannya. Ada 7 pembahasan berdasarkan jenis penghasilannya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan. Ini di pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana cara lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi pegawai. Pembahasan yang ketiga bagi wajib pajak orang pribadi UMKM atau usahawan. Pembahasan yang keempat yaitu cara lapor bagi wajib pajak orang pribadi pekerjaan bebas. Pembahasan yang kelima yaitu bagaimana cara lapor SPT orang pribadi yang memiliki dua jenis penghasilan, sebagai pegawai juga dan penghasilan sebagai pekerja bebas. Dan pembahasan yang keenam yaitu bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki dua jenis penghasilan, sebagai pegawai dan memiliki omset dari usahawan atau UMKM. Dan pembahasan yang ketujuh yaitu bagaimana cara lapor yang memiliki dua jenis penghasilan, sebagai usahawan atau UMKM dan penghasilan sebagai pekerjaan bebas. Oke, berikutnya kita akan bagi berdasarkan jenis penghasilannya. Silakan simak masing-masing, sesuaikan dengan jenis penghasilan masing-masing orang pribadi. Kita masuk pembahasan yang pertama. Ini ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak memiliki penghasilan di tahun pajak 2025. Bagaimana cara pelaporannya? Ada 8 pembahasan agar wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan, yaitu langkah pertama, login ke Cortex terlebih dahulu, buat password dan login. Langkah kedua, pastikan ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Langkah ketiga, buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah keempat, di SPT bagian induk jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1A, minimal isi 1 data harta. Lalu di bagian langkah keenam, cek status PPh kurang bayar lebih bayar. Di bagian induk E11A pastikan nilainya 0. Lalu 7, submit SPT dengan cara di induk paling bawah, klik bayar dan lapor terakhir, download bukti lapor SPT tahunannya. Oke, langkah pertama di aplikasi Cortex di alamat cortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Cortex pertama kali atau belum pernah membuat password Cortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Cortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Cortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Cortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Cortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya. Untuk ketentuan buat PESPRES sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, PESPRES ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah PESPRES dibuat, PESPRES dan ulangi PESPRES disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Setelah berhasil login dan membuat kode otorisasi, lanjut langkah ketiga yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan,
lalu periodenya Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini, dan wajib pajak diarahkan untuk membuka SPT dengan cara klik tanda pena ini atau klik lihat. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan di aplikasi Cortex. Setelah wajib pajak berhasil login dan sudah mengajukan permintaan kode otorisasi dan sudah membuat konsep SPT-nya, lalu buka SPT-nya dengan cara klik lihat tanda pena ini. Setelah diklik lihat tanda pena, lanjut ke langkah keempat, yaitu di bagian SPT bagian induk. Ini jawab pertanyaan terlebih dahulu. Untuk di bagian header, ini ada dua langkahnya dilakukan, yaitu lakukan posting SPT terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik data bukti potong dan menarik data harta yang telah dilaporkan di SPT tahun sebelumnya. Dan pastikan setelah dilakukan posting SPT, pastikan statusnya completed. Dalam hal statusnya sudah completed, lanjut ke langkah kedua, yaitu centang di bagian sumber penghasilan, centang salah satu jenis pekerjaan. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di langkah ketiga, bagian C angka 5, yaitu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita turun ke bawah, di bagian C5, penghasilan tidak kena pajak. Ini kita pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita pilih salah satu sesuai dengan tanggungan, misalkan TK0. Dalam hal sudah diisi di bagian C5, lanjut ke langkah keempat, yaitu bagian B sampai dengan bagian J. Ini pertanyaan lainnya dijawab tidak. Untuk yang bagian A, ini tidak ada yang diubah. Langsung ke bagian B, ini dijawab tidak semua. Bagian C belum dijawab tidak semua. Jadi dalam hal wajib pajak tidak ada penghasilan ataupun tidak bekerja, maka beberapa poin yang dilakukan yaitu posting SPT, centang sumber penghasilan, dan bagian C angka 5 pilih PTKP. Yang lainnya dijawab pertanyaannya tidak. Oke, dalam hal semua pertanyaan di bagian induk sudah terjawab, kita balik ke atas, scroll ke atas, lalu kita klik bagian L1. Isikan bagian L1, isi data hartanya. Dalam hal wajib pajak baru lapor pertama kali, pastikan wajib pajak mengisi data harta sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, minimal wajib pajak mengisi satu data harta. Di bagian kas setara kas, wajib pajak bisa lakukan klik tambah, yaitu pilih uang tunai atau sesuaikan dengan kondisi wajib pajak, uang tunai. Nomor akun bisa di strip atas namanya sendiri, nama banknya bisa di strip, lokasi harta isi nama Indonesia. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi datanya, lalu lakukan klik simpan. Untuk keterangan tidak usah dipilih. Untuk data harta ini pada prinsipnya jika wajib pajak sudah lapor SPT tahun sebelumnya dan sudah melakukan posting SPT, maka data harta yang telah dilaporkan di SPT tahun sebelumnya yang di DJP online itu akan otomatis terpopulasi atau terisi secara otomatis di bagian L1 data harta ini. Silakan wajib pajak menyesuaikan data hartanya dengan cara edit. Dalam hal ada perubahan, dalam hal ada penambahan, silakan klik tambah. Dalam hal ada pengurangan, silakan klik hapus atau edit. Oke, dalam hal data hartanya sudah diisi, sudah disesuaikan dengan kondisi per 31 Desember 2025, lanjut langkah berikutnya yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas yaitu di bagian induk, scroll ke bawah di bagian E11A, PPh kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah K pernyataan. Di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya,
Untuk memastikan pelaporan SPT-nya sudah selesai dan mendapatkan bukti tanda terima pelaporan, di bagian SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini. Nanti BPI-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah klik kotak pos hijau dan sudah menerima BPI-nya, maka pelaporan SPT tahunannya sudah selesai. Berikutnya pembahasan yang kedua, bagaimana cara lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, pegawai ataupun karyawan. Ada 8 pembahasan agar wajib pajak orang pribadi, pegawai, karyawan bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu langkah pertama login Kortex terlebih dahulu buat password dan login. Langkah kedua ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Langkah ketiga buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah keempat di SPT bagian induk jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Langkah kelima isi SPT bagian lampiran L1 yaitu data harta, data penghasilan, dan data bukti potong dicek terlebih dahulu apakah sudah otomatis terisi atau belum. Langkah keenam cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0 dalam hal wajib pajak memiliki satu jenis penghasilan. Langkah ketujuh submit SPT di induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Langkah terakhir download bukti lapor SPT tahunannya. Langkah pertama untuk bisa lapor SPT tahunan, langkah pertamanya login ke Kortex terlebih dahulu, yaitu di bagian ID pengguna isikan nomor NIK-nya, lalu kata sandi, CAPTCHA, dan klik login. Untuk kata sandi ini beda dengan DJP online. Dalam hal wajib pajak sebelumnya belum membuat kata sandi atau password Kortex-nya, silakan langkah pertamanya yang dilakukan bagi wajib pajak terdaftar yang sudah pernah akses DJP online yaitu klik lupa kata sandi. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara membuat password Kortex-nya, silakan cek di video se.id/SPTOP1 yaitu cara login Kortex pertama kali. Oke. Dalam hal wajib pajak sudah membuat password Kortex-nya, silakan isikan ID pengguna, isi NIK, kata sandi password Kortex-nya, CAPTCHA, dan klik login. Setelah berhasil login, langkah kedua ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Caranya yaitu di menu portal saya, klik portal saya, lalu 4 klik permintaan kode otorisasi. Lalu tampilannya pada bagian kanan ini, scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, 5 pilih kode otorisasi DJP, 6. Masukkan passphrase dan ulangi passphrase-nya. Ketentuan pembuatan passphrase sama seperti password login yaitu huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Gunakan karakter unik yang pelet seperti tanda seru, atau tanda pagar. Atau lebih sederhananya untuk passphrase boleh disamakan dengan password login dalam hal karakter uniknya valid. Oke, dalam hal passphrase ulangi passphrase-nya sudah valid, silakan centang dan klik simpan. Setelah berhasil simpan dan ada keterangan sukses, baru lanjut langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah wajib pajak berhasil login dan ajukan kode otorisasi, langkah ketiga akses menu SPT tahunan orang pribadi yaitu 8 klik SPT dan klik SPT surat pemberitahuan, 9 klik buat konsep SPT, 10 pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu lanjut 11 klik lanjut, 12 pilih SPT tahunan. Ini perlu diperhatikan baik pegawainya kerjanya dari Januari Desember 12 bulan atau kerjanya kurang dari 12 bulan dari pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu periode pilih Januari Desember 2025 dan klik lanjut. Setelah berhasil lanjut, pilih model SPT-nya normal. Ini baru pertama kali, pilih model SPT-nya normal. 16 klik buat konsep SPT. Lalu pada bagian bawah akan muncul daftar konsep SPT-nya. Pada bagian paling kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT-nya. Setelah berhasil membuka SPT-nya, di sini ada dua lampiran yaitu lampiran induk dan lampiran L1. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi data lampiran halaman induk terlebih dahulu, baru lanjut ke data lampiran. Oke, di halaman induk langkah yang dilakukan ini ada beberapa langkah yaitu header, bagian B, C, D, I, dan pertanyaan lain bagaimana. Nah, 18 klik posting SPT terlebih dahulu sampai statusnya completed. Lalu pilih sumber penghasilannya centang pekerjaan. 20 di bagian A7 di sini wajib pajak tidak mengubah datanya atau pastikan di bagian A7 ini defaultnya silakan pilih tidak perlu diubah. Lanjut scroll ke bawah di bagian
B1A ini sehubungan dengan penghasilan dari pekerjaan. Di bagian B1A dijawab ya, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lalu scroll ke bawah di bagian C5, wajib pajak isi PTKP-nya. Sesuaikan PTKP dengan bukti potong A1 atau A2-nya. Pastikan untuk PTKP disesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong A1 atau A2. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki bukti potong, silakan gunakan PTKP kondisi tanggungan per 1 Januari 2025. Oke, dalam hal PTKP-nya sudah diisi, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lanjut scroll ke bawah di bagian D, D10A ini ada bukti potong. Di bagian D10A ini dijawab iya. Dalam hal posisinya sebagai pegawai, maka yang dijawab ya itu B1A sama D10A. Oke, D10A sudah dijawab ya, untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lalu lanjut ke bawah di bagian I14C, dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan final, I14C dijawab ya. Tandanya wajib pajak memiliki penghasilan final setelah dijawab I14C ini dijawab ya, maka akan muncul datanya secara otomatis. Tandanya yaitu ada angka di bagian sebelah kanan ini. Dalam hal tidak ada angkanya, maka wajib pajak tidak memiliki penghasilan final. Silakan untuk I14C dijawab tidak. Jika setelah dijawab ya tetap 0. Dalam hal I14C dijawab ya, ternyata ada datanya, maka tetap harus dijawab ya. Oke, dalam hal wajib pajak memiliki hutang di tahun 2025, pastikan I14B dijawab iya. Dalam hal tidak memiliki hutang, maka tetap dijawab tidak. Untuk pertanyaan lain ini dijawab tidak. Oke, berikutnya dalam hal data di halaman induk sudah diisi lengkap. Lanjut ke langkah berikutnya, scroll ke paling atas, pindah halaman berikutnya yaitu halaman L1. Ini ada 3 halaman, ada halaman induk, L1 dan L2. Ini yang diisi cukup di bagian induk sama L1. Untuk L2 ini sudah terisi secara otomatis. Untuk L2 ini tidak ada yang diisi. Oke, kita lanjut halaman berikutnya yaitu halaman L1. Untuk L1 ini terdapat data harta, hutang, penghasilan, dan data bukti potong. Perlu diinformasikan untuk data harta, hutang, penghasilan, dan bukti potong ini sudah terisi secara otomatis. Pastikan di bagian induk wajib pajak sudah melakukan posting SPT dan status SPT-nya atau status posting SPT-nya sudah completed. Namun dalam hal datanya tidak terisi secara otomatis, maka wajib pajak perlu mengisi secara manual dengan cara klik tambah isikan data-datanya. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, pastikan wajib pajak tetap mengisi minimal 1 data harta, yaitu misalkan di uang kas tara kas, silakan klik tambah isikan data uang tunai. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, isikan data uang tunai misalkan 10.000 atau 100.000. Oke, kita contohkan dalam hal wajib pajak memiliki tabungan, silakan klik tambah pada bagian kas tara kas, lalu isikan datanya 28, isikan datanya misalkan wajib pajak memiliki tabungan, nomor akun isikan nomor rekening. Dalam hal nomor rekeningnya tidak tahu atau tidak hafal, bisa diisikan 0. Atas nama sesuaikan namanya nama pribadi, nama banknya apa, lokasi harta pilih Indonesia, tahun perolehan pilih 2025, saldo diisi jumlah per Desember 2025 berapa saldonya. Dalam hal data angka 28 ini sudah diisi, 29 klik simpan. Setelah itu lanjut scroll ke bawah di bagian data harta bergerak, ini diisi juga dalam hal wajib pajak memiliki harta bergerak. Ada beberapa poin harta yang harus diisi, terutama harta yang terdaftar di pihak ketiga seperti data tabungan, harta bergerak kendaraan, atau harta tidak bergerak tanah atau rumah. Oke, kita contohkan untuk harta bergerak. Dalam hal wajib pajak memiliki misalkan motor, silakan klik tambah. Setelah klik tambah, isikan datanya. Tipenya sepeda motor, modelnya misalkan Honda. Untuk nomor polisi sesuai dengan STNK, kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain. Nomor identitas dan nama pemilik sesuaikan dengan STNK. Lalu untuk tahun perolehan ini diisi kapan dibelinya, kapan dibeli baru atau kapan dibeli second. Untuk harga perolehan ini
isikan harga waktu belinya, harga beli baru atau harga beli secondnya. Untuk nilai saat ini harga pasar per Desember 2025. Silakan diperkirakan atau dicek di Google. Dalam hal 31 ini sudah diisi lengkap, lalu klik simpan. Untuk bagian keterangan ini tidak perlu dipilih. Oke, data sudah diisi, klik simpan. Lalu lanjut scroll ke bawah di bagian harta tidak bergerak. Dalam hal wajib pajak memiliki tanah atau rumah, silakan isikan data harta tidak bergerak di bagian 5 ini. Kita contohkan di bagian 5 ini, klik tambah terlebih dahulu, lalu isikan data-datanya. Deskripsi, isikan data tempat tinggal. Dalam hal wajib pajak memiliki rumah. Lokasi harta bisa diisi nama kota atau alamat lengkap. Luas tanah, luas bangunan diisi. Sumber kepemilikan diisi hasil sendiri. Hutang atau warisan. Nomor sertifikat isikan sesuai dengan nomor sertifikat atau nomor akte atau bisa di strip. Untuk tahun perolehan ini diisikan kapan dibelinya. Untuk harga perolehan ini diisikan berapa harga pada saat dibelinya. Atau jika warisan, berapa NJOP pada saat terima pewarisannya. Oke, untuk nilai saat ini diisikan harga pasar per kondisi Desember 2025. Silakan cek di Google atau bisa diperkirakan. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah datanya diisi lengkap, lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi data harta, lanjut scroll ke bawah di data hutang. Wajib pajak isi atau update data hutangnya. Untuk data hutang ini sudah terisi secara otomatis. Dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun sebelumnya dan terdapat data hutang di tahun sebelumnya dan sudah melakukan posting SPT, maka data hutang tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis di Cortex. Dalam hal wajib pajak memiliki hutang, pastikan di bagian induk I14B dijawab iya agar wajib pajak bisa mengupdate atau menambahkan data hutangnya. Dalam hal data hutangnya belum update, silakan diedit, atau dalam hal belum ada datanya silakan diklik tambah. Tambahkan data hutangnya dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Deskripsi silakan diisikan misalkan utang bank. Untuk NPWP isikan NPWP banknya. Dalam hal tidak tahu data NPWP banknya silakan diisikan 0. Lalu isikan nama banknya, negara pilih Indonesia, tahun pinjam isikan data tahun pinjam pertama kali. Untuk saldo isikan data pokok sisa hutang per Desember 2025. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah diisi lengkap datanya, lalu klik simpan. Lanjut scroll ke bawah di bagian D, wajib pajak mengecek atau mengisi data penghasilan. Untuk di bagian D ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, data di bagian D sudah terisi secara otomatis. Jadi pastikan wajib pajak sudah posting SPT. Nanti di bagian D sudah terisi secara otomatis dalam hal bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal datanya sudah terisi secara otomatis dan datanya sesuai, lanjut langkah berikutnya. Ini kondisi pertama. Jika dalam hal wajib pajak masuk kategori kondisi kedua, datanya tidak ada atau datanya tidak terisi secara otomatis dan wajib pajak tidak menerima bukti potong manual dari pemberi kerja, maka lakukan pengisian data di bagian D ini dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Untuk nomor identitas, jika wajib pajak tidak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka untuk nomor identitas ini bisa diisi 016 digit. Silakan nama pemberi kerjanya atau nama perusahaan, PT, CP atau nama dinasnya silakan diisi. Untuk penghasilan brutonya isikan jumlah penghasilan setahun atau berapa penghasilan bruto sebulan dikali 12. Jadi di bagian penghasilan bruto isikan jumlah penghasilan bruto selama setahun. Untuk pengurang ini diisikan 0 lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak masuk kondisi yang ketiga, sudah posting SPT, ternyata di bagian D datanya tidak ada, tidak terisi secara otomatis, dan wajib pajak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka input manual dengan cara klik tambah, isikan data-datanya sesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong. Untuk nomor identitas pemberi kerja ini pada bagian bawah bukti potong silakan di
ketik atau di copy paste data nomor identitas pemberi kerjanya. Untuk penghasilan bruto, silakan sesuaikan yang tercantum di bukti potong. Ini ada di bagian bukti potong pada bagian atas bagian 8. Untuk di bagian pengurang, isikan datanya sesuaikan yang tercantum di bukti potong. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lanjut klik simpan. Lanjut scroll ke bawah di bagian E, ini wajib pajak mengecek atau mengisi data bukti potongnya. Untuk di bagian E ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah posting SPT dan pemberi kerjanya sudah membuat bukti potong A1 A2-nya di Cortex. Ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama dalam hal wajib pajak mengecek di bagian E datanya sudah ada, sudah terisi secara otomatis, maka lanjut langkah berikutnya. Untuk kondisi kedua di bagian E, wajib pajak tidak menemukan bukti potong dan wajib pajak tidak memiliki bukti potong, maka untuk kondisi yang kedua ini jika penghasilannya di bawah PTKP tidak perlu diinput data bukti potongnya. Untuk kondisi yang ketiga dalam hal di bagian E ini tidak ada data bukti potongnya dan wajib pajak memiliki penghasilan di atas PTKP, penghasilan setahunnya di atas PTKP, maka wajib pajak pastikan mendapatkan atau meminta bukti potong A1 A2 untuk menginput datanya secara manual. Lalu isikan datanya, klik tambah. Lalu setelah klik tambah, isikan datanya sesuai yang tercantum di bukti potong. Di bagian NPWP ini isikan yang tercantum di bukti potong. Di bagian bawah ini isikan NPWP 16 digitnya. Untuk nomor bukti potong isikan pada bagian bukti potong pada bagian atas ini. Silakan data nomor bukti potong disalinkan ke nomor bukti potong di Cortex ini. Lalu untuk tanggal bukti potong isikan sesuai yang tercantum di bukti potong. Lalu untuk jenis pajaknya pilih PPh pasal 21. PPh-nya dipotong dipungut, ini isikan yang tercantum di bukti potong yaitu jumlah PPh pasal 21 yang terutang atau jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Silakan disamakan yang tercantum di bukti potong. Oke, dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lalu klik simpan. Oke, lanjut langkah berikutnya. Setelah wajib pajak mengisi data L1, data harta, hutang, penghasilan, dan bukti potong di L1, kita pindah ke halaman induk. Jadi di sini ada 3 halaman induk L1 dan L2 yang diisi cukup di bagian induk sama L1. Untuk L2 ini tidak ada yang diisi karena datanya sudah terisi secara otomatis. Oke, setelah mengisi L1 pindah ke halaman induk di bagian E11A, scroll ke bawah. Di bagian E11A wajib pajak cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian E11A, pastikan nilainya 0. Untuk satu bukti potong seharusnya E11A nilainya 0. Dalam hal nilainya tidak 0, terdapat kurang bayar atau lebih bayar itu minus terdapat angka. Untuk yang kurang bayar lebih bayar silakan cek video berikutnya, cek videonya di s.id/SPTOP1. Di situ terdapat solusi atau terdapat penjelasan terkait yang kurang bayar atau lebih bayar. Lanjut, masih di bagian induk, scroll ke paling bawah, pastikan status SPT-nya nihil. Dalam hal status SPT-nya nihil, bisa lanjut lapor, centang pernyataan, 47 centang pernyataan, 48 klik bayar dan lapor. Dalam hal terdapat keterangan, 49 klik close, lalu 50 isikan kata sandi passphrase-nya. Dalam hal kata sandi passphrase-nya tidak valid atau kode otorisasi DJP-nya tidak muncul, silakan solusinya ajukan ulang kode otorisasi. Dalam hal kode otorisasi DJP-nya muncul, isikan kata sandi passphrase-nya, lalu klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal terdapat keterangan sukses, SPT-nya akan pindah dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Dalam hal sudah pindah ke SPT dilaporkan, terakhir ambil tanda terima SPT BP-nya dengan cara klik kotak pos hijau ini. Nanti tanda terima BP-nya akan dikirimkan ke email. Silakan cek di email terdaftar, wajib pajak akan menerima tanda terima SPT atau BP-nya. Dalam hal wajib pajak sudah klik kotak pos hijau dan sudah menerima BP-nya, maka pelaporan SPT tahunannya sudah selesai. Berikutnya, bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak
UMKM atau usahawan yang dikenakan 0,5% dari omset. Ada 8 tahapan agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu login Kortex terlebih dahulu buat password dan login. Langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Langkah ketiga, buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah keempat, di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1, data harta, data penghasilan dan bukti potong. Dan lalu langkah kelima, isi SPT bagian lampiran L1, cukup data hartanya aja, dan L3B, data omset dari UMKM-nya. Lalu langkah keenam, cek status PPh kurang bayar, lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Lalu langkah ketujuh, submit SPT dengan cara di induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Terakhir, download bukti lapor SPT tahunannya. Syarat agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan UMKM, pastikan wajib pajak sudah mempersiapkan rekap bruto Januari-Desember 2025 atau data omset dari Januari-Desember 2025 dan sudah menyetor PP 55,5% dari omset jika omsetnya melebihi 500 juta. Oke, langkah pertama di aplikasi Kortex di alamat kortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Kortex pertama kali atau belum pernah membuat password Kortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Kortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Kortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Kortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Kortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya. Untuk ketentuan buat PESPRES sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, PESPRES ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah PESPRES dibuat, PESPRES dan ulangi PESPRES disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Setelah berhasil login dan membuat kode otorisasi, lanjut langkah ketiga, yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Lanjut langkah berikutnya, wajib pajak buka SPT dengan cara klik yang tanda pena. Setelah berhasil wajib pajak membuka SPT-nya, membuat konsep SPT dan membuka SPT-nya, lanjut ke langkah keempat di SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan. Langkah pertama, wajib pajak isi di bagian header, yaitu lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Dalam hal sudah dilakukan posting dan statusnya sudah completed. Yang kedua, yaitu masih di bagian header, centang sumber penghasilannya dicentang kegiatan usaha. Yang ketiga, di bagian B1 dijawab ya, turun ke bawah. Di bagian B1
menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Ini dijawab ya. Setelah menjawab B1, B1, jawab lagi yang keempat, yaitu bagian B1, B2, ya dikenai pajak bersifat final. Ini yang bagian tengah. Lanjut ke langkah kelima, bagian B1, B3 dijawab tidak dikenai pajak final. Yang B1, B3 yang bagian tengah, ini dijawab tidak, wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Langkah keenam di bagian C5, ini pilih PTKP sesuaikan dengan tanggungan wajib pajaknya. Dalam hal wajib pajak belum menikah, maka pilih TK0. Langkah ketujuh, bagian B sampai dengan bagian J, pertanyaan lainnya yang belum dijawab, maka dijawab tidak. Bagian C dan seterusnya sampai dengan bagian J, ini dijawab tidak. Dalam hal semua pertanyaan di bagian induk sudah dijawab, lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian lampiran L1. Kita klik L1, lalu isikan data hartanya. Jadi bagian induk isi jawab seluruh pertanyaan. Lanjut di bagian L1, isi data hartanya, kondisi harta per 31 Desember 2025. Wajib pajak bisa mengecek data hartanya ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun-tahun sebelumnya, dan data harta dari SPT tahun sebelumnya itu akan ditarik masuk ke aplikasi Korteksnya. Dalam hal tidak ada perubahan, maka data hartanya sudah sesuai. Dalam hal ada perubahan, silakan diedit, ubah nilainya, atau dihapus dalam hal data hartanya sudah tidak ada. Dalam hal ada penambahan harta, silakan klik tambah untuk yang ada tabungan, uang tunai, atau setara kas lainnya. Lokasi harta diisi Indonesia. Tahun perolehan diisi 2025. Saldo masukkan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk keterangan tidak perlu diisi, lalu klik simpan. Setelah wajib pajak memastikan data hartanya sudah sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025, cek dari kas setara kas untuk yang tabungan, uang tunai, dan sejenisnya. Ceknya di bagian harta bergerak untuk yang kendaraan. Dalam hal wajib pajak ada kendaraan. Dalam hal datanya masih ada yang kurang, silakan klik tambahkan, lalu isikan datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Lalu cek di harta tidak bergerak, dalam hal terdapat tanah dan bangunan, silakan klik tambah dan isikan lengkapi datanya sesuai dengan kondisi per 31 Desember 2025. Untuk harta lainnya, ini isikan sesuai dengan kondisi peralatan elektronik atau furnitur kondisi per 31 Desember 2025. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap dan sudah disimpan, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di bagian lampiran L3B kita isikan data omset terkait. Isikan data omset di bagian L3B di bagian A. Scroll ke bawah, lalu edit yang tanda pena ini. Setelah diklik edit tanda pena, silakan wajib pajak isikan jumlah omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025. Setelah data omsetnya dari Januari sampai dengan Desember 2025 sudah diisi semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, data omsetnya akan terisi secara otomatis dan akan mengkalkulasi mana yang dikenakan pajak. Adapun yang dikenakan pajak adalah omset yang melebihi 500 juta. Dalam hal wajib pajak lebih dari 500 juta di bulan ke-6, maka di bulan ke-6 wajib pajak dikenakan pajak PP 55 0,5% dari omset. Pastikan wajib pajak sudah melakukan penyetoran sendiri. Dalam hal wajib pajak belum melakukan penyetoran sendiri di bagian PPh final di store sendiri, silakan wajib pajak membuat billingnya dengan kode billing 4111284220 dan wajib pajak melakukan penyetoran sesuai dengan jumlah PPh final terutang. Lanjut langkah berikutnya, yaitu langkah ke-6, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, pastikan nilainya 0. Kita balik lagi ke bagian atas, yaitu di bagian induk, di bagian
E11A, PPA kurang bayar lebih bayar, pastikan nilainya 0. Lanjut ke langkah ke-7, lakukan submit SPT di bagian induk paling bawah Kak Pernyataan. Di bagian Kak Pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Lalu dalam hal ada keterangan seperti ini, silakan klik tutup. Setelah diklik tutup, nanti akan diminta isikan kata sandi passphrase-nya. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Langkah berikutnya untuk memastikan wajib pajak sudah selesai lapor SPT, pastikan di SPT dilaporkan, silakan wajib pajak klik tanda kotak pos hijau ini, nanti BP-nya akan dikirim ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah klik kotak pos hijau dan sudah menerima BPE-nya, maka pelaporan SPT tahunannya sudah selesai. Berikutnya pembahasan yang keempat, bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan sebagai pekerja bebas atau tenaga ahli, dokter, notaris, pengacara atau tenaga ahli lainnya, atau sebagai agen jasa atau sebagai bukan pegawai yang dipotong 2,5%. Bagaimana cara pelaporannya? Ada 10 langkah agar wajib pajak pekerja bebas bisa lapor SPT tahunan di Kortex, yaitu langkah pertama, login Kortex terlebih dahulu dengan membuat password dan login. Langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital. Langkah ketiga, ajukan pemberitahuan norma atau NPPN. Di sini ada tahun 2025. Dalam hal wajib pajak belum ajukan NPPN 2025, maka ajukan tahun 2025 dan ajukan juga tahun 2026. Dalam hal wajib pajak sebelumnya sudah mengajukan norma 2025, maka cukup mengajukan norma NPPN 2026. Oke, setelah wajib pajak mengajukan norma, langkah keempat, buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah kelima, isi SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan di bagian induk. Langkah keenam, isi SPT bagian lampiran L1 data harta, L3B data omset dari pekerja bebasnya, dan L3A4 tarif norma NPPN-nya. Lalu langkah ketujuh, cek status PPh di bagian induk E11A, cek apakah kurang bayar, lebih bayar, ataupun nihilnya sudah sesuai apa belum. Lalu langkah 8, submit SPT di induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Langkah 9, dalam hal SPT-nya kurang bayar, disetor terlebih dahulu. Terakhir, cek bukti pelaporan SPT tahunannya. Oke, langkah pertama di aplikasi Kortex di alamat kortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Kortex pertama kali atau belum pernah membuat password Kortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Kortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Kortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Kortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Kortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode passphrase-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, kode otorisasi DJP, lalu buat passphrase-nya. Untuk ketentuan buat passphrase sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, passphrase ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah passphrase dibuat, passphrase dan ulangi passphrase disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Dalam hal wajib pajak sudah login dan sudah ajukan kode otorisasi, silakan ajukan pemberitahuan penggunaan norma di menu layanan wajib pajak. 1, klik layanan wajib pajak, lalu klik layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan. Setelah itu 3, klik
pemberitahuan penggunaan norma NPPN dan pembukuan. Lalu 4, klik AS 0401, lalu klik simpan. Setelah diklik simpan wajib pajak 6, klik alur kasus, lalu tunggu hingga loadingnya selesai. Lalu pada bagian tahun pajak angka 7, silakan dihapus tanda merah ini untuk bisa dipilih tahun pajaknya. Jadi wajib pajak pastikan diklik hapus dulu tanda merah ini, baru pilih tahun pajak 2025. Setelah dipilih tahun pajak 2025, 8 masukkan omsetnya. Perkiraan omset pada tahun 2025 atau wajib pajak bisa menyamakan dengan omset pada tahun 2024. 9, pilih kota tempat terdaftar. 10A, centang pemberitahuannya. Lalu 10B, klik simpan. Jadi pastikan wajib pajak setelah diisikan datanya, lakukan centang dan klik simpan. Setelah berhasil disimpan, lanjut ke scroll ke bawah. Pada bagian bawah ada create PDF. Silakan 11 klik create PDF. Lalu tampilannya pada bagian kanan ini, silakan wajib pajak isi yang tanda bintang. 12 silakan diubah, boleh diubah biasa atau segera. Lalu 13 masukkan tahun pajak yang akan disampaikan pemberitahuan norma, yaitu 2025. Lalu 14 klik simpan. Setelah berhasil simpan, wajib pajak lanjut. 15 klik sign. Lalu 16 isikan kode passphrase-nya atau kata sandi passphrase-nya. 17 klik simpan. 18 pastikan wajib pajak menunggu sehingga tulisan tertandanya berubah jadi angka 1. Setelah berubah jadi angka 1, 19 klik kirim. Setelah diklik kirim, wajib pajak tunggu hingga kasusnya otomatis berjalan secara otomatis, biasanya 1 atau 2 menit, nanti hingga keterangannya kasus ditutup. Setelah kasusnya selesai atau kasusnya selesai, 20 klik dokumen. Setelah klik dokumen, silakan wajib pajak unduh dan cek pemberitahuan pengguna norma. Dalam hal wajib pajak sudah mendapatkan pemberitahuan pengguna norma, maka pemberitahuan pengguna normanya sudah selesai. Lanjut langkah ketiga, yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari-Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar konsep SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Lalu klik pada bagian kiri tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Wajib pajak akan melihat yaitu bagian induk dan bagian lampiran. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian induk terlebih dahulu, isi pertanyaan-pertanyaan di bagian induk. Oke, yang pertama, wajib pajak di bagian header, lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan status completed. Dalam hal sudah dilakukan posting SPT, masih di bagian header, sumber penghasilan dicentang pekerjaan bebas. Lanjut langkah berikutnya, yaitu yang bagian ketiga. Di langkah ketiga, bagian B1 dijawab ya. Untuk yang bagian A ini tidak ada yang diubah. Di bagian B1 dijawab ya, ada penghasilan pekerjaan bebas. Lalu di bagian B1 ini dijawab tidak. Lalu di bagian B1 dijawab ya, wajib pajak berhak menggunakan norma. Dalam hal wajib pajak sebelumnya sudah pernah mengajukan norma di tahun 2025, maka untuk pilihan B1 ini bisa diklik. Dalam hal wajib pajak sebelumnya belum pernah mengajukan norma, maka untuk pilihan B1 akan ditolak by system. Langkah ke-6, bagian C5, pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita scroll ke bawah, di bagian C angka 5 penghasilan tidak kena pajak, kita isikan PTKP sesuaikan dengan tanggungan. Misalkan PTKP-nya TK0, belum menikah,
Silakan wajib pajak isikan di bagian C5 PTKP sesuai dengan kondisi tanggungan per awal tahun. Langkah ketujuh, bagian B sampai dengan bagian J untuk pertanyaan lain yang belum dijawab tidak. Untuk bagian header dijawabnya cuma ada dua, posting SPT dan sumber penghasilan. Untuk bagian A tidak ada yang diubah jawabannya. Bagian B1 pertanyaan yang belum dijawab semuanya dijawab tidak. Terus bagian C sampai dengan seterusnya, bagian J itu pertanyaan yang belum dijawab tidak. Oke, lanjut. Setelah wajib pajak memastikan data induk sudah diisi seluruh pertanyaannya, pindah ke bagian lampiran L1, isi data hartanya. Silakan wajib pajak melakukan pengecekan. Untuk data harta ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data SPT tahun sebelumnya. Dalam hal data hartanya masih ada yang tidak sesuai, silakan diedit, hapus atau diklik tambah dalam hal ada penambahan harta. Misalkan tabungan, data-datanya sudah diisi, silakan untuk di bagian keterangan ini tidak perlu dipilih, silakan diisi lengkap lalu klik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi, sudah dilengkapi, silakan cek di Kastarakas untuk uang tunai dan tabungan. Untuk yang kendaraan ini di bagian harta bergerak, silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan, silakan masukkan tipe, merek, nomor polisi atas namanya, terus identitas, tahun perolehan, harga waktu belinya, harga perolehan diisi harga waktu beli, nilai saat ini diisi harga pasar saat ini. Ini bisa dicek di Google. Setelah datanya diisi, lalu klik simpan. Untuk keterangan ini tidak perlu diisi. Setelah diisi datanya semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, cek data berikutnya. Untuk yang terdapat tanah dan bangunan, datanya belum sesuai, silakan diedit, hapus atau silakan diklik tambah. Misalkan tanah kosong, lokasi hartanya, luas tanahnya, luas bangunan berapa, sumber kepemilikannya misalkan dari warisan, silakan diisikan nomor sertifikat terkait, tahun perolehan misalkan tahun diwariskan tahun 2020, harga perolehan bisa diisikan harga pasarnya dalam hal dia warisan. Nilai saat ini silakan diisikan harga pasar pada saat tahun 2025. Untuk harga perolehan silakan diisikan harga pasar atau nilai PBB pada saat pewarisan. Oke, dalam hal data-datanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi semua, setelah L1, L3B terlebih dahulu, isikan omset terkait rekap bruto yang dikenakan norma. Silakan isikan omset di bagian C, jadi di bagian L3B bagian C paling bawah, silakan diklik edit tanda pena. Setelah wajib pajak klik tanda pena, silakan wajib pajak isikan data jenis usahanya, misalkan sebagai dokter, lalu isikan jumlah omset yang dari pekerjaan bebas terkait, yaitu dari Januari sampai dengan bulan Desember. Misalkan 10 juta per bulan, silakan dilengkapi datanya dari Januari sampai dengan Desember. Setelah dilengkapi data omset dari pekerjaan bebas terkait, silakan diklik simpan. Lanjut ke langkah L3A4, yaitu kita klik di bagian atas, kita klik lampiran L3A4. Setelah diklik L3A4 di bagian A, kita klik yang tanda pena. Setelah diklik tanda pena dari usaha jenis usaha pekerjaan bebas, lalu isikan persentase normanya. Dalam hal normanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Sudah disimpan, wajib pajak bisa melakukan pengecekan di bagian induk. Oke, setelah data L3B dan L3A4 diisi, ya, data omset dan data persentase normanya sudah diisi, wajib pajak pindah ke bagian induk. Di bagian induk, wajib pajak mengecek penghitungan pajak terutangnya sudah sesuai atau belum. Jadi dalam hal wajib pajak tadi omsetnya 120 juta, dikali norma 50%, maka penghasilan neto setahunnya 60 juta. Dikurangkan dengan PTKP 54 juta, pengenaan pajaknya, penghasilan yang dikenakan pajak 6 juta. Dari 6 juta ini dikenakan tarif pasal 17, 5%. Oke, dalam hal
nilai PPh terutangnya tidak sesuai, silakan lakukan posting ulang kembali. Jika sudah sesuai, lanjut ke bagian bawah. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak, silakan diklik jawab ya. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak. Oke. Dalam hal wajib pajak sudah mengecek PPh terutangnya sudah sesuai, kredit pajaknya sudah sesuai, cek di bagian E11A, silakan cek kurang bayarnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal jumlah kurang bayar di bagian E11A, jumlah kurang bayar sudah sesuai dengan hitungan. Kita lanjut submit SPT di bagian induk paling bawah, di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Setelah diklik bayar dan lapor dan ada keterangan sukses, lanjut di langkah ketiga, klik tutup. Jika ada pemberitahuan seperti ini, klik tutup. Jika ada pemberitahuan pilihan tax deposit, ini tujuannya untuk perpanjangan SPT tahunan. Pilih jawabannya tidak. Setelah diklik konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, wajib pajak akan mendapatkan billing yang digenerate secara sistem. Silakan disimpan dan dicek di menu download terkait. Dalam hal wajib pajak belum menerima billing, silakan wajib pajak cek di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Dalam hal wajib pajak ingin mendownload billingnya kembali, silakan klik download kembali dengan cara klik lihat, lalu simpan. Setelah berhasil mendownload ulang billingnya, silakan dibayar terlebih dahulu. Dalam hal SPT-nya nihil atau lebih bayar atau kurang bayar sudah disetor billingnya, maka SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT langsung SPT dilaporkan untuk yang nihil atau lebih bayar, atau dari SPT menunggu pembayaran ke SPT dilaporkan untuk yang statusnya kurang bayar. Oke, setelah wajib pajak memastikan SPT-nya sudah pindah ke SPT dilaporkan, wajib pajak bisa mendownload bukti pelaporannya dengan cara klik kotak pos warna hijau ini. Dalam hal wajib pajak sudah klik kotak pos hijau dan sudah menerima BPE-nya, maka pelaporan SPT tahunannya sudah selesai. Bagaimana cara lapor SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki double penghasilan sebagai pegawai dan sebagai pekerjaan bebas, atau pegawainya memiliki bukti potong jasa, atau pegawainya memiliki bukti potong afiliasi? Bagaimana cara pelaporan SPT tahunannya di Cortex? Ada 8 langkah. Yaitu langkah pertama, login ke aplikasi Cortex-nya untuk aktivasi akun dan buat password Cortex-nya. Langkah kedua, ajukan kode otorisasi sebagai tanda tangan digital dan pastikan wajib pajak sudah mengajukan pemberitahuan NPPN 2025 dan 2026. Jika belum, ajukan dulu pemberitahuan NPPN tahun pajak 2025 dan tahun pajak 2026. Ini 2 kali pengajuan. Lalu langkah ketiga, akses menunya, yaitu buat konsep SPT dan buka SPT-nya. Langkah keempat, isi SPT bagian induk, jawab seluruh pertanyaan di bagian induk. Langkah kelima, isi SPT bagian lampiran, yaitu lampiran L1 sebagai pegawai dan harta, L3B dan L3A4, laporkan omset sebagai pekerja bebas. Lalu langkah keenam, cek status PPh kurang bayar lebih bayar di bagian induk E11A, bisa nihil, kurang bayar, ataupun lebih bayar. 7. Submit SPT di induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Dan terakhir, ambil tanda terima SPT BPE-nya. Untuk langkah pertama yang dilakukan bagi wajib pajak yang sudah terdaftar dan ingin akses ke Cortex pertama kali, langkah pertama yang dilakukan yaitu klik lupa kata sandi untuk membuat password Cortex-nya. Setelah diklik lupa kata sandi, ini wajib pajak akan diarahkan untuk mengisikan ID pengguna, nomor NIK, isikan tujuan konfirmasi, email, masukkan captcha, centang, dan kirim. Di sini ada 2 kondisi. Dalam hal wajib pajak setelah isikan ID pengguna, nomor NIK-nya, dan pilih surat elektronik, ternyata ada tanda bintang, ini bisa dilanjut. Dalam hal ada tanda bintangnya atau ada inisial huruf emailnya. Dalam hal setelah isikan ID pengguna, nomor NIK, dan pilih surat elektronik, tidak ada tanda bintang di tujuan konfirmasi atau tidak ada inisial huruf emailnya, maka yang bersangkutan tidak bisa lanjut. Langkah yang harus dilakukan untuk yang
blank atau tidak ada tanda bintang, balik ke halaman awal Cortex seperti ini. Lakukan klik aktivasi akun wajib pajak. Setelah diklik aktivasi akun wajib pajak, di bagian apakah wajib pajak sudah terdaftar, silakan dicentang. Setelah dicentang, isi pada bagian nomor pokok wajib pajak, isi nomor NIK-nya. Setelah itu klik cari. Pastikan nama wajib pajak inisial hurufnya muncul. Setelah itu pada bagian bawah di telekontak silakan isi email dan nomor telepon. Pastikan setelah diisikan email dan nomor telepon keduanya centang. Dalam hal salah satunya silang atau keduanya silang, silakan ajukan perubahan email atau nomor HP ke KPP terdekat. Dalam hal tanda keduanya centang, ini bisa dilanjut. Pada bagian verifikasi identitas silakan ambil foto atau upload foto, pastikan pengambilan fotonya mirip dengan KTP. Oke, setelah itu saya lakukan validasi. Setelah berhasil dilakukan validasi foto, silakan pada bagian bawah centang pernyataan lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan dan berhasil melakukan aktivasi akun, wajib pajak balik lagi ke halaman awal dan lakukan klik lupa kata sandi untuk membuat password Cortex-nya. Setelah klik lupa kata sandi, tampilannya pada bagian seperti ini. Isikan ID pengguna, nomor NIK, lalu pilih surat elektronik agar masuk ke email, dan tujuan konfirmasi pastikan ada inisial bintangnya. Dalam hal sudah dilakukan aktivasi akun dan berhasil aktivasi akun, setelah isikan ID pengguna dan pilih surat elektronik, nanti akan ada inisial huruf atau ada tanda bintang seperti ini. Silakan dilengkapi email terkait. Setelah dilengkapi email terkait dengan cara diketik seperti ini. Sudah dilengkapi emailnya, pastikan email yang diisi atau diketik email yang sama dengan inisial hurufnya. Dalam hal sudah sama, wajib pajak bisa lanjut lengkapi captcha-nya, centang, dan kirim. Setelah itu wajib pajak buka email terkait. Dalam hal pilihannya surat elektronik, dalam hal pilihannya nomor gawai, ini harus ada pulsa 1100, nanti akan masuk ke SMS terkait. Untuk yang pilihannya surat elektronik atau email, silakan buka email terkait lalu klik link warna biru. Setelah diklik link warna biru, nanti wajib pajak akan diarahkan untuk membuat password Cortex-nya. Ketentuannya minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Silakan wajib pajak isi new password dan confirm password, disamakan lalu klik simpan. Setelah simpan dan ada keterangan sukses, maka berhasil buat password Cortex-nya. Dalam hal wajib pajak diminta isikan 4 data, new password, confirm, dan passphrase dan confirm passphrase, silakan disamakan aja semua lalu klik simpan dan ada keterangan sukses. Wajib pajak balik lagi ke halaman awal, yaitu isikan nick-nya pada bagian ID pengguna, lalu isikan pada bagian kata sandi password yang tadi dibuat, lalu masukkan captcha-nya, lalu klik login. Langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login di akun pribadi atau login akun PIC, pastikan wajib pajak sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode passphrase-nya lupa, silakan ajukan permintaan kode otorisasi di akun pribadi. Di menu portal saya, 3 portal saya, 4 klik permintaan kode otorisasi. Setelah itu scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, 5 pilih kode otorisasi DJP, 6 masukkan passphrase dan ulangi passphrase-nya. Ketentuan untuk passphrase, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Untuk karakter uniknya diperhatikan, gunakan karakter unik yang valid seperti tanda seru, @ atau tanda pagar. Dalam hal untuk lebih sederhananya, passphrase boleh disamakan dengan password login jika karakter uniknya valid. Oke, setelah passphrase, ulangi passphrase diisi, centang pernyataan dan simpan. Oke, berikutnya bagaimana tahapan pemberitahuan penyampaian penggunaan norma di aplikasi Cortex. Itu wajib pajak login ke aplikasi Cortex-nya dan pastikan sudah mengajukan kode otorisasi. Adapun cara login dan cara ajukan kode otorisasi, silakan simak di video cara login dan cara ajukan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak sudah login dan sudah ajukan kode otorisasi, silakan ajukan pemberitahuan penggunaan norma di menu layanan wajib pajak. 1 klik layanan wajib pajak, lalu klik layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan. Setelah itu 3 klik
pemberitahuan penggunaan norma NPPN dan pembukuan. Lalu 4, klik AS0401, lalu klik simpan. Setelah diklik simpan wajib pajak 6, klik alur kasus, lalu tunggu hingga loadingnya selesai. Lalu pada bagian tahun pajak angka 7, silakan dihapus tanda merah ini untuk bisa dipilih tahun pajaknya. Jadi wajib pajak pastikan diklik hapus dulu tanda merah ini, baru pilih tahun pajak 2025. Setelah dipilih tahun pajak 2025, 8 masukkan omsetnya. Perkiraan omset pada tahun 2025 atau wajib pajak bisa menyamakan dengan omset pada tahun 2024. 9, pilih kota tempat terdaftar. 10A, centang pemberitahuannya. Lalu 10B, klik simpan. Jadi pastikan wajib pajak setelah diisikan datanya, lakukan centang dan klik simpan. Setelah berhasil disimpan, lanjut ke scroll ke bawah. Pada bagian bawah ada create PDF. Silakan 11 klik create PDF. Lalu tampilannya pada bagian kanan ini, silakan wajib pajak isi yang tanda bintang. 12 silakan diubah, boleh diubah biasa atau segera. Lalu 13 masukkan tahun pajak yang akan disampaikan pemberitahuan norma, yaitu 2025. Lalu 14 klik simpan. Setelah berhasil simpan, wajib pajak lanjut. 15 klik sign. Lalu 16 isikan kode passpressnya atau kata sandi passpressnya. 17 klik simpan. 18 pastikan wajib pajak menunggu sehingga tulisan tertandanya berubah jadi angka 1. Setelah berubah jadi angka 1, 19 klik kirim. Setelah diklik kirim, wajib pajak tunggu hingga kasusnya otomatis berjalan secara otomatis, biasanya 1 atau 2 menit, nanti hingga keterangannya kasus ditutup. Setelah kasusnya selesai atau kasusnya selesai, 20 klik dokumen. Setelah klik dokumen, silakan wajib pajak unduh dan cek pemberitahuan pengguna norma. Dalam hal wajib pajak sudah mendapatkan pemberitahuan pengguna norma, maka pemberitahuan pengguna normanya sudah selesai. Oke, berikutnya kita coba simulasikan bagaimana cara pemberitahuan pengguna norma di aplikasi Cortex. Setelah wajib pajak login dan sudah ajukan kode terisasi, klik layanan wajib pajak. Lalu klik layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan administrasi. Setelah diklik buat permohonan layanan administrasi, pada bagian kiri akan muncul menu. Silakan klik menu AS04 pemberitahuan penggunaan NPPN. Lalu klik AS0401 pemberitahuan penggunaan norma. Setelah diklik pemberitahuan penggunaan norma, klik simpan. Lalu wajib pajak tunggu hingga tampilannya muncul berikut ini. Lalu klik alur kasusnya. Setelah diklik alur kasusnya, wajib pajak tunggu hingga load datanya selesai. Setelah load datanya selesai, wajib pajak scroll ke bawah. Setelah wajib pajak scroll ke bawah, pada bagian tahun pajak ini diisi tahun pajak 2025 dengan cara klik terlebih dahulu pada bagian merah ini, diklik clear terlebih dahulu, lalu klik tahun pajak pada bagian ini, lalu pilih tahun pajak 2025. Setelah dipilih tahun pajak 2025, masukkan peredaran bruto, perkiraan peredaran bruto 2025, atau isikan omset tahun 2024. Setelah wajib pajak isikan peredaran bruto, silakan wajib pajak isikan kotanya, kota tempat tinggalnya. Setelah wajib pajak isi tahun, peredaran bruto, dan kota, silakan wajib pajak centang pada bagian pernyataan ini. Setelah wajib pajak centang pada bagian pernyataan ini, turun ke bawah lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan dan ada keterangan sukses, silakan scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, silakan pada bagian dokumen keluar, klik create PDF. Nanti wajib pajak akan diminta pastikan wajib pajak mengisi yang tanda bintang, yaitu silakan diubah menjadi segera. Lalu pada bagian bawah silakan diisikan tahun pajaknya 2025. Jadi yang wajib diisi yang tanda bintang, yang lain dikosongkan. Lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, wajib pajak lakukan sign, tanda tangan. Dengan cara silakan klik sign. Lalu masukkan isi passpressnya. Lalu klik simpan. Scroll ke bawah, pada bagian paling bawah klik kirim. Setelah diklik kirim,
Silakan wajib pajak menunggu hingga prosesnya selesai secara otomatis dan kasusnya close atau skrip berhasil dieksekusi. Lanjut langkah ketiga, akses menu SPT, yaitu di menu SPT ini diklik SPT. 2, klik buat konsep SPT. Setelah itu akan muncul tampilannya. 3, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi. 4, klik lanjut. Setelah itu pilih SPT tahunan, baik yang pegawainya kerjanya 12 bulan Januari Desember maupun kerjanya kurang dari 12 bulan karena pindah pensiun atau mulai kerja di pertengahan tahun, tetap pilihnya SPT tahunan. Lalu periodenya pilih Januari Desember 2025. Di sini akan muncul. Jika tidak muncul silakan tunggu atau coba di refresh kembali. Nanti akan muncul Januari Desember 2025. 7, klik lanjut. 8, pilih model SPT-nya normal. 9, klik buat konsep SPT. Lalu akan muncul tampilannya seperti ini. Di bagian bawah akan muncul daftar konsep SPT. Pada bagian sebelah kiri, klik tanda pena untuk membuka SPT. Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil membuka SPT-nya, tampilannya seperti ini. Lanjut langkah keempat, isi SPT bagian induk terlebih dahulu. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan di bagian induk, yaitu header posting SPT dan centang sumber penghasilan. Di bagian A tidak ada yang diubah. B1A dijawab ya, B1 sampai dengan B1B3 bagaimana, C5 isi PTKP, D10A dijawab ya, dan di bagian B sampai dengan J untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak. Oke. 11, pastikan wajib pajak lakukan langkah pertama kali di bagian buka SPT, lakukan posting SPT terlebih dahulu sampai dengan statusnya completed. Lalu 12, centang sumber penghasilannya keduanya, yaitu sebagai pekerjaan dan sebagai pekerjaan bebas. Lalu 13, di bagian A 7 ini tidak ada yang diubah. Dalam hal sudah dipilih silakan klik tanda silang, pastikan defaultnya tidak dipilih atau tidak ada yang diubah. Oke, lanjut scroll ke bawah. Di bagian B, ikhtisar penghasilan neto, ini 14 jawab di bagian 1A dijawab ya, B1B1 dijawab ya, lalu B1B2 dijawab tidak, dan B1B3 dijawab ya, berhak menggunakan norma. Dalam hal di bagian angka 17 ini ada keterangan error, Anda tidak berhak menggunakan norma. Silakan pastikan wajib pajak mengecek kembali apakah NPPN-nya sudah diajukan apa belum. Dalam hal ada keterangan error seperti ini, maka dengan kata lain NPPN-nya belum diajukan. Silakan cek kembali pembahasan yang ke-2A untuk wajib pajak mengajukan ulang NPPN tahun 2025. Pastikan wajib pajak mengajukan NPPN 2025 baru bisa lanjut bagian B ini. Pastikan di B1A dijawab ya, B1B1 dijawab ya, B1B2 dijawab tidak. Lalu untuk B1B3 dijawab ya, saya berhak menggunakan norma. Dalam hal wajib pajak sudah pilih di bagian B1B3, lanjut di bagian B1C dan B1D dijawab tidak. Lanjut di bagian C, scroll ke bawah di bagian C5, ini wajib pajak isi PTKP sesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki bukti potong, silakan sesuaikan PTKP-nya sesuaikan dengan kondisi tanggungan per 1 Januari. Misalkan wajib pajak per 1 Januari belum menikah, maka PTKP-nya TK0. Dalam hal wajib pajak sudah menikah, anak 1 per 1 Januari, maka PTKP-nya K1. Jadi sesuaikan PTKP. Pertama, dalam hal punya bukti potong, sesuaikan PTKP-nya dengan yang tercantum di bukti potong. Dalam hal tidak ada bukti potong, silakan sesuaikan PTKP dengan kondisi real per 1 Januari 2025. Oke, PTKP sudah diisi. Untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lanjut ke bawah di bagian D kredit pajak, di bagian D10A ini dijawab ya. Untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Lalu di bagian H, lanjut ke bawah di bagian H ini dijawab tidak seluruhnya. Di bagian I14B ini dijawab ya dalam hal wajib pajak memiliki hutang. Untuk pertanyaan lain dijawab tidak. Oke, berikutnya dalam hal data di halaman induk sudah diisi lengkap. Lanjut ke langkah berikutnya, scroll ke paling atas, pindah halaman berikutnya yaitu halaman L1. Ini ada 3 halaman, ada halaman
induk L1 dan L2. Ini yang diisi cukup di bagian induk sama L1. Untuk L2 ini sudah terisi secara otomatis. Untuk L2 ini tidak ada yang diisi. Oke, kita lanjut halaman berikutnya yaitu halaman L1. Untuk L1 ini terdapat data harta, hutang, penghasilan, dan data bukti potong. Perlu diinformasikan untuk data harta, hutang, penghasilan, dan bukti potong ini sudah terisi secara otomatis. Pastikan di bagian induk wajib pajak sudah melakukan posting SPT dan status SPT-nya atau status posting SPT-nya sudah completed. Namun dalam hal datanya tidak terisi secara otomatis, maka wajib pajak perlu mengisi secara manual dengan cara klik tambah isikan data-datanya. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, pastikan wajib pajak tetap mengisi minimal satu data harta, yaitu misalkan di uang kas tarakas, silakan klik tambah, isikan data uang tunai. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta, isikan data uang tunai misalkan 10.000 atau 100.000. Oke, kita contohkan dalam hal wajib pajak memiliki tabungan, silakan klik tambah pada bagian kas tarakas, lalu isikan datanya, 28 isikan datanya, misalkan wajib pajak memiliki tabungan, nomor akun isikan nomor rekening, dalam hal nomor rekeningnya tidak tahu atau tidak hafal bisa diisikan 0, atas nama sesuaikan namanya nama pribadi, nama banknya apa, lokasi harta pilih Indonesia, tahun perolehan pilih 2025, saldo diisi jumlah per Desember 2025 berapa saldonya. Dalam hal data angka 28 ini sudah diisi, 29 klik simpan. Setelah itu lanjut scroll ke bawah, di bagian data harta bergerak ini diisi juga dalam hal wajib pajak memiliki harta bergerak. Ada beberapa poin harta yang harus diisi, terutama harta yang terdaftar di pihak ketiga seperti data tabungan, harta bergerak kendaraan, atau harta tidak bergerak tanah atau rumah. Oke, kita contohkan untuk harta bergerak dalam hal wajib pajak memiliki misalkan motor, silakan klik tambah. Setelah klik tambah, isikan datanya. Tipenya sepeda motor, modelnya misalkan Honda. Untuk nomor polisi sesuai dengan STNK, kepemilikan atas nama sendiri atau pihak lain. Nomor identitas dan nama pemilik sesuaikan dengan STNK. Lalu untuk tahun perolehan ini diisi kapan dibelinya, kapan dibeli baru atau kapan dibeli second. Untuk harga perolehan ini isikan harga waktu belinya, harga beli baru atau harga beli secondnya. Untuk nilai saat ini harga pasar per Desember 2025. Silakan diperkirakan atau dicek di Google. Dalam hal 31 ini sudah diisi lengkap, lalu klik simpan. Untuk bagian keterangan ini tidak perlu dipilih. Oke, data sudah diisi, klik simpan. Lalu lanjut scroll ke bawah, di bagian harta tidak bergerak dalam hal wajib pajak memiliki tanah atau rumah, silakan isikan data harta tidak bergerak di bagian 5 ini. Kita contohkan di bagian 5 ini, klik tambah terlebih dahulu, lalu isikan data-datanya. Deskripsi, isikan data tempat tinggal dalam hal wajib pajak memiliki rumah. Lokasi harta bisa diisi nama kota atau alamat lengkap. Luas tanah, luas bangunan diisi. Sumber kepemilikan diisi hasil sendiri. Hutang atau warisan. Nomor sertifikat isikan sesuai dengan nomor sertifikat atau nomor akte atau bisa di strip. Untuk tahun perolehan ini diisikan kapan dibelinya. Untuk harga perolehan ini diisikan berapa harga pada saat dibelinya. Atau jika warisan, berapa NJOP pada saat terima pewarisannya. Oke, untuk nilai saat ini diisikan harga pasar per kondisi Desember 2025. Silakan cek di Google atau bisa diperkirakan. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah datanya diisi lengkap, lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi data harta, lanjut scroll ke bawah, di data hutang wajib pajak isi atau update data hutangnya. Untuk data hutang ini sudah terisi secara otomatis. Dalam hal wajib pajak sudah lapor SPT tahun sebelumnya dan terdapat data hutang di tahun sebelumnya dan sudah melakukan posting SPT, maka data hutang tahun sebelumnya akan muncul secara otomatis di Cortex. Dalam hal wajib pajak memiliki hutang, pastikan di bagian induk I14B dijawab iya agar wajib pajak bisa mengupdate atau menambahkan data hutangnya. Dalam hal data hutangnya belum update, silakan diedit
atau dalam hal belum ada datanya silakan diklik tambah, tambahkan data hutangnya dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Deskripsi silakan diisikan misalkan utang bank, untuk NPWP isikan NPWP banknya, dalam hal tidak tahu data NPWP banknya silakan diisikan 0, lalu isikan nama banknya, negara pilih Indonesia, tahun pinjam isikan data tahun pinjam pertama kali, untuk saldo isikan data pokok sisa hutang per Desember 2025. Untuk keterangan ini tidak diisi. Setelah diisi lengkap datanya lalu klik simpan. Lanjut scroll ke bawah, di bagian D wajib pajak mengecek atau mengisi data penghasilan. Untuk di bagian D ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, data di bagian D sudah terisi secara otomatis, jadi pastikan wajib pajak sudah posting SPT. Nanti di bagian D sudah terisi secara otomatis dalam hal bukti potongnya sudah dibuat oleh pemberi kerja. Dalam hal datanya sudah terisi secara otomatis dan datanya sesuai, lanjut langkah berikutnya. Ini kondisi pertama. Jika dalam hal wajib pajak masuk kategori kondisi kedua, datanya tidak ada atau datanya tidak terisi secara otomatis dan wajib pajak tidak menerima bukti potong manual dari pemberi kerja, maka lakukan pengisian data di bagian D ini dengan cara klik tambah lalu isikan datanya. Untuk nomor identitas, jika wajib pajak tidak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka untuk nomor identitas ini bisa diisi 016 digit. Silakan nama pemberi kerjanya atau nama perusahaan, PT, CP atau nama dinasnya silakan diisi. Untuk penghasilan brutonya isikan jumlah penghasilan setahun atau berapa penghasilan bruto sebulan dikali 12. Jadi di bagian penghasilan bruto isikan jumlah penghasilan bruto selama setahun. Untuk pengurang ini diisikan 0 lalu klik simpan. Dalam hal wajib pajak masuk kondisi yang ketiga, sudah posting SPT, ternyata di bagian D datanya tidak ada, tidak terisi secara otomatis, dan wajib pajak memiliki bukti potong A1 A2 manual dari pemberi kerja, maka input manual dengan cara klik tambah, isikan data-datanya sesuaikan dengan yang tercantum di bukti potong. Untuk nomor identitas pemberi kerja ini pada bagian bawah bukti potong silakan diketik atau di copy paste data nomor identitas pemberi kerjanya. Untuk penghasilan bruto silakan sesuaikan yang tercantum di bukti potong, ini ada di bagian bukti potong pada bagian atas bagian 8. Untuk di bagian pengurang isikan datanya sesuaikan yang tercantum di bukti potong. Dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lanjut klik simpan. Lanjut scroll ke bawah, di bagian E ini wajib pajak mengecek atau mengisi data bukti potongnya. Untuk di bagian E ini sudah terisi secara otomatis dalam hal wajib pajak sudah posting SPT dan pemberi kerjanya sudah membuat bukti potong A1 A2 nya di Cortex. Ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dalam hal wajib pajak mengecek di bagian E datanya sudah ada, sudah terisi secara otomatis, maka lanjut langkah berikutnya. Untuk kondisi kedua, di bagian E wajib pajak tidak menemukan bukti potong dan wajib pajak tidak memiliki bukti potong, maka untuk kondisi yang kedua ini jika penghasilannya di bawah PTKP tidak perlu diinput data bukti potongnya. Untuk kondisi yang ketiga, dalam hal di bagian E ini tidak ada data bukti potongnya dan wajib pajak memiliki penghasilan di atas PTKP, penghasilan setahunnya di atas PTKP, maka wajib pajak pastikan mendapatkan atau meminta bukti potong A1 A2 untuk menginput datanya secara manual. Lalu isikan datanya, klik tambah. Lalu setelah klik tambah, isikan datanya sesuai yang tercantum di bukti potong. Di bagian NPWP ini isikan yang tercantum di bukti potong. Di bagian bawah ini isikan NPWP 16 digitnya. Untuk nomor bukti potong isikan pada bagian bukti potong pada bagian atas ini. Silakan data nomor bukti potong disalinkan ke nomor bukti potong di Cortex ini. Lalu untuk tanggal bukti potong isikan sesuai yang tercantum di bukti potong. Lalu untuk jenis pajaknya pilih PPh pasal 21. PPh-nya dipotong dipungut, ini isikan yang tercantum di bukti potong yaitu jumlah PPh pasal 21 yang terutang atau jumlah yang dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Silakan disamakan yang tercantum di bukti potong. Oke, dalam hal datanya sudah diisi lengkap, lalu klik simpan.
Berikutnya, setelah wajib pajak berhasil mengisi SPT bagian lampiran L1, data harta, penghasilan, dan bukti potong di L1, selanjutnya wajib pajak scroll ke paling atas lalu pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman L3B terlebih dahulu untuk mengisi omset yang dari pekerjaan bebas. Silakan klik L3B terlebih dahulu, lalu di bagian paling bawah di bagian C peredaran bruto, silakan klik tanda pena untuk mengisi data omset dari pekerjaan bebas. Nah, ini wajib pajak isikan dulu jenis usaha atau jenis pekerjaan bebasnya apa. Ini diisikan, setelah diisikan itu lalu isikan data omsetnya. Atau dalam hal wajib pajak terima penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu dari bukti potong, sudah dipotong, misalkan dari bukti potong afiliasi, silakan sesuaikan datanya berdasarkan bukti potong. Nah, ini misalkan dari bukti potong, ini wajib pajak bisa mengecek berapa penghasilan brutonya dan masa pajaknya bulan apa, yaitu di bagian L1 bagian E. Ini wajib pajak bisa scroll ke kanan dan wajib pajak bisa mengecek berapa jumlah penghasilan brutonya. Silakan direkap, misalkan tanggalnya di bulan Desember, maka isikan di masa pajak Desember. Dalam hal wajib pajak sudah mengisi datanya, silakan klik simpan. Dalam hal wajib pajak menerima penghasilan dari satu penghasilan pekerjaan bebas, misalkan dari bukti potong juga, dari praktek juga, silakan diklik tambah lalu isikan data jenis usahanya, misalkan dari praktek, lalu isikan jumlah omset per bulannya. Setelah datanya diisi lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, lanjut langkah berikutnya, scroll ke atas 50, klik L3A4, ini untuk mengisi berapa tarif normanya. Silakan diklik L3A4 dulu, lalu di bagian A penghasilan neto, lalu diklik edit 51, klik edit, lalu isikan berapa jumlah tarif normanya. Dalam hal wajib pajaknya berupa dokter atau bukti potong afiliasi atau bukti potong lainnya yang dipotong 2,5%, silakan isikan normanya 50%. Atau wajib pajak silakan sesuaikan dengan tarif norma sesuai dengan ketentuan. Sudah diisikan berapa jumlah normanya, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, dalam hal lebih dari satu penghasilan pekerjaan bebas, silakan diklik edit satu lagi, lalu isikan normanya, lalu klik simpan. Setelah wajib pajak berhasil mengisi data omset di L3B dan data tarif normanya di L3A4, lalu balik lagi ke bagian induk E11A, scroll ke paling atas, lalu klik induk, lalu di bagian E11A wajib pajak mengecek apakah kurang bayar, nihil, atau lebih bayar. Jadi untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan merangkap dari pegawai dan dari pekerjaan bebas, ini kondisinya bisa lebih bayar jika total penghasilannya di bawah PTKP. Tanda lebih bayar itu ada tanda minus di bagian 55 ini. Ini jika total penghasilannya pegawai sama penghasilan dari pekerjaan bebas ternyata totalnya di bawah PTKP, maka otomatis di bagian E11A minus ada terdapat lebih bayar. Dalam hal di bagian ini total penghasilannya di atas PTKP namun masih lapis pertama, maka laporan SPT-nya itu seharusnya nihil, karena kalau sudah dipotong 2,5% itu lapis pertama itu dia 5% kali norma 50%, maka otomatis jumlah pajak yang terutang itu sama dengan jumlah pajak yang dipotong, hasilnya nihil. Ini kondisi kedua. Kondisi ketiga itu bisa kurang bayar jika total penghasilannya di atas PTKP namun melebihi lapisan pertama, masuk ke lapisan kedua yang kena tarif 15%. Karena kena tarifnya 15%, itu otomatis walaupun dia ada kredit pajak bukti potong 2,5%, karena dipotongnya lebih kecil, otomatis dia kurang bayar karena dipotongnya lebih kecil, padahal dia kena tarif kedua yang dipotong 15%, walaupun sudah kena norma 50%, dia 7,5%, otomatis ada kurang bayar.
Dalam hal di bagian E11A terdapat kelebihan pembayaran, di sini ada minus, tandanya minus di bagian sini, maka di bagian G wajib pajak klik lalu pilih data rekeningnya. Dalam hal data rekeningnya belum ada, silakan tambahkan data rekeningnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menambah data rekeningnya? Silakan cek videonya di s.id/sptop1. Oke. Dalam hal wajib pajak sudah menambah data rekeningnya, silakan 55 klik dokumen ini lalu klik data rekeningnya. Setelah diklik data rekeningnya sudah ada. Lanjut scroll ke bawah ke bagian paling bawah. Ini wajib pajak bisa centang lalu klik bayar dan lapor. Di sini wajib pajak bisa mengecek statusnya apakah nihil, kurang bayar ataupun lebih bayar. Di bagian induk paling bawah ini wajib pajak bisa mengecek status SPT-nya. Dalam hal status SPT-nya kira-kira sudah sesuai, silakan bagian paling bawah centang pernyataan lalu klik bayar dan lapor. Ada keterangan seperti ini. 58 klik close lalu isikan kata sandinya. Pastikan wajib pajak mengisikan kata sandi passphrase-nya yang sesuai, huruf besar huruf kecil angka karakter unik. Dalam hal kode otorisasi DJP-nya tidak ada atau setelah isi kata sandinya ada keterangan tidak valid, silakan solusinya coba lagi cek kembali passphrase-nya atau coba diajukan ulang kode otorisasinya. Setelah kata sandinya passphrase-nya sudah diisi dan sudah sesuai, silakan klik konfirmasi tanda tangan. Setelah klik konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, nanti SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT pindah ke SPT dilaporkan. Kalau sudah pindah SPT dilaporkan, silakan langkah selanjutnya klik kotak pos hijau ini, nanti BP-nya akan dikirimkan ke email terkait. Dalam hal wajib pajak sudah menerima tanda terima SPT BP-nya, maka pelaporan SPT tahunan wajib pajak sudah selesai. Demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki double penghasilan sebagai pegawai dan pekerjaan bebas. Oke, berikutnya pembahasan yang keenam, bagaimana cara lapor SPT orang pribadi yang memiliki dua jenis penghasilan dari pegawai dan penghasilan sebagai usahawan atau ada omset UMKM. Ada 7 langkah agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan OP di Cortex, yaitu login kode otorisasi buat konsep dan buka SPT-nya terlebih dahulu. Langkah kedua, isi SPT bagian induk. Ini ada beberapa tahapan, yaitu di bagian header posting SPT dan centang sumber penghasilannya ada 2, pekerjaan dan kegiatan usaha. Bagian A tidak ada yang diubah, bagian B1A dijawab ya, lalu di bagian B1B1 dijawab ya, B1B2 dijawab ya bersifat final, B1B3 dipilih tidak, yaitu wajib pajak memilih penghasilan final. Lalu C5 pilih PTKP sesuaikan tanggungan, D10A dijawab ya. Di bagian lainnya, pertanyaan lainnya di bagian B sampai dengan J ini dijawab tidak, kecuali ada hutang maka I14B dijawab ya. Lalu isi lampiran L1 yaitu data harta, data hutang, dan data penghasilan dan data bukti potong. Ini untuk data penghasilan dan data bukti potong ini seharusnya sudah terisi otomatis. Lalu langkah keempat, isi SPT bagian lampiran L3B yaitu penghasilan dari pekerjaan. Lalu isi lampiran L3B, isi lampiran L3B dari omset UMKM-nya ini di bagian A dengan cara klik edit dan isi omset UMKM-nya. Lalu langkah kelima, di bagian induk E11A pastikan nilainya 0 dalam hal pegawai hanya memiliki satu bukti potong dari A1 atau A2 atau status SPT-nya nihil. Lalu submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor dan ambil tanda terima SPT-nya. Berikutnya pembahasan yang ketujuh, bagaimana cara lapor SPT orang pribadi yang memiliki dua jenis penghasilan sebagai pekerjaan bebas dan sebagai UMKM atau sebagai usahawan juga. Ada 7 tahapan, yaitu login kode otorisasi buat konsep dan buka SPT-nya terlebih dahulu. Lalu langkah kedua, isi SPT bagian induk. Ini ada beberapa tahapan, yaitu di bagian header posting SPT dan centang sumber penghasilannya ada 2, pekerja bebas dan kegiatan usaha. Bagian
A tidak ada yang diubah, B1 dijawab ya, B1 B2 dijawab ya bersifat final ini untuk menjawab penghasilan sebagai UMKM. Lalu B1 B3 dijawab ya berhak norma NPPN ini untuk menjawab atau mengisi penghasilan sebagai pekerjaan bebas. Di bagian B1 B3 dijawab ya berhak menggunakan norma dalam hal wajib pajak tidak bisa, silakan ajukan NPPN terlebih dahulu. Lalu di tahapan keempat di bagian induk C5 pilih PTKP-nya. Lalu di bagian B sampai dengan J untuk pertanyaan lainnya dijawab tidak kecuali jika ada utang. I14B dijawab ya. Lalu langkah ketiga isi SPT bagian lampiran L1 yaitu data harta, data hutang, dan di bagian E ini data bukti potong seharusnya sudah otomatis terisi. Langkah keempat isi SPT bagian lampiran L3B bagian A ini untuk melaporkan omset UMKM-nya dengan cara klik edit lalu isi omset UMKM-nya. Lalu berikutnya isi SPT bagian lampiran L3B bagian C ini omset dari pekerjaan bebas dengan cara klik edit lalu isi omset pekerjaan bebasnya. Lalu langkah kelima cek induk E11A nilainya nihil, kurang bayar atau lebih bayar tergantung PPh terutang dan PPh 21 dipotong. Lalu langkah ke-6 submit SPT di induk paling bawah, klik bayar dan lapor terlebih dahulu. Lalu langkah ke-7 ambil tanda terima SPT-nya. Oke, demikian bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi sesuaikan dengan jenis penghasilannya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.